Bab 561. Aku pahlawan yang menyelamatkan pencuri. Kalau bukan karena aku, kau bahkan tidak tahu seperti apa akhir yang akan kau alami. Zhao Yu mengeluh kepada Cui Lisu. Tolong jangan campur adukan yang baik dan yang buruk, oke? Kau menyelamatkanku. Sungguh lelucon. Cui Lisu bahkan lebih marah daripada Zhao Yu. Kau memborgolku, mengikatku, melepaskan semua pakaianku dan membuatku sangat bau. Bagaimana kau bisa menjadi orang baik di sini? Kau begitu membanggakan dirimu sendiri. Hei, bicaralah dengan orang yang sadar, iya. Zhao Yu membantah. Saya seorang polisi, dan Anda seorang pencuri, jadi sudah sepantasnya saya memborgol Anda. Lagi pula, Anda seorang pembobol kunci profesional, jadi saya khawatir borgol itu tidak akan mempan pada Anda, jadi saya mengikat Anda. Dan, jangan bahas pakaian itu lagi. Saya curiga Anda sengaja menanggalkan pakaian Anda untuk merayu saya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Cui Lisu kini marah besar. Dan kau menyebut dirimu seorang polisi. Apakah ada polisi sungguhan yang akan menginterogasi seorang penjahat di hotel mereka? Aku tahu hukum, dan apa yang kau lakukan sekarang disebut pemenjaraan ilegal dan pelecehan seksual yang disengaja, oke? Tolong, gunakan otakmu. Zhao Yu merentangkan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan. Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, apakah kau akan tetap duduk di sana dengan santai dan berbicara kepadaku? Tindakanku benar-benar didorong oleh fakta bahwa aku benar-benar sangat bau dan perlu mandi. Jadi, kau mengakuinya. Cui Lisu menyipitkan matanya dan berkata, kau bahkan mandi. Dan ya, aku masih duduk di sini. Tetapi malam masih muda. Siapa tahu apa yang akan kau lakukan padaku nanti. Bagaimanapun, kau telah melihatku sekarang. Hei, kau pikir aku mau? Zhao Yu menghantamkan tinjunya ke kasur. Siapa yang menyuruhmu memakai pakaian longgar seperti itu? Pakaianku mungkin longgar, tapi kaulah yang menjungkir balikanku. Kau telah melihat segalanya. Cui Lisu mulai berbicara dengan suara berlinang air mata. Waktu yang sangat singkat, jadi bagaimana mungkin aku bisa melihatmu dengan jelas? Tiba-tiba, Zhao Yu tidak tahu harus berkata apa. Dia kemudian berkata dengan jengkel, baiklah, jangan panik. Aku akan membawamu ke kantor polisi sekarang. Ayo pergi. Aku tidak takut. Cui Lisu berusaha menyembunyikan rasa takut di hatinya. Zhao Yu yang marah pun berteriak, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Tapi kamu tidak hanya tidak tahu terima kasih, kamu juga menggigit tangan yang memberimu makan. Baiklah kalau begitu. Tepat pada saat itu, Zhao Yu mengambil borgol dan memborgol Cui Lisu. Kalau bukan karena kamu, hariku pasti menyenangkan sekali. Cui Lisu tahu bahwa dia tidak akan menang melawan Zhao Yu, jadi dia tidak berusaha melawan atau melawan. Zhao Yu meletakkan bungkusan obat di tempat tidur dan berkata, mengapa kamu pergi ke rumah sakit jiwa untuk mencuri obat itu? Aku tidak mencurinya. Cui Lisu memutar matanya, menolak mengakui kesalahannya. Kapan aku pergi ke rumah sakit jiwa? Apakah kamu punya ilusi? Kamu mungkin seharusnya minum obat, karena sebenarnya, obat itu tampaknya cocok untukmu. Hei, kamu menarik sekali. Zhao Yu terhibur dengan aktingnya dan tertawa. Sepertinya kamu benar-benar rubah tua. Aku yakin kamu pengunjung tetap kantor polisi. Jika kau benar-benar polisi, bawalah aku ke kantor polisi. Cui Lisu menatapnya tajam. Tapi, jika kau bukan polisi, lakukan saja apapun yang kau mau padaku, bahkan bunuh aku atau potong-potong aku. Aku sudah memutuskan untuk tidak berbicara denganmu lagi. Cek. Zhao Yu berpikir dalam hati. Dia benar-benar pencuri kucing betina yang tidak masuk akal. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Jika dia tahu taktik saudara Zhao Yu sebelumnya, dia tidak akan berani berbicara seperti itu. Sudahlah. Aku sekarang polisi. Dan karena dia tidak percaya padaku, aku akan mengirimnya ke kantor polisi. Setelah itu, kita lihat apakah dia percaya padaku atau tidak. Kemudian, Zhao Yu mengeluarkan seragam polisi dari lemarinya dan memakainya. Ia kemudian mencari atasan longgar dan meletakkannya di bahu Cui Lisu. Hei, kamu! Saat dia kebingungan,
ekspresi wajah Cui Lizu berubah. Kamu benar-benar seorang polisi. Zhao Yu tidak mau menjawabnya tetapi tetap bersiap berangkat. Jangan, tunggu sebentar, tunggu dulu. Cui Lizu segera memintanya untuk berhenti, lalu berkata, aku tidak mengerti bagaimana kau tahu bahwa aku akan mencuri obat dari rumah sakit jiwa. Hanya aku yang tahu rencana itu. Saya bukan polisi, canda Zhao Yu dengan kedok kesungguhan. Saya sebenarnya pasien gangguan jiwa. Sebelum saya kabur dari rumah sakit jiwa, saya melihat Anda suka mencuri barang saat itu, jadi saya memutuskan untuk bersenang-senang dengan Anda. Saya merasa, kondisi saya makin memburuk, karena saya punya kecenderungan manik dan kasar. Mendengar perkataan Zhao Yu, Cui Lizu ketakutan. Dia menatap Zhao Yu dengan tatapan aneh. Kau membuatku takut. Kau jelas-jelas tidak serius, kan? Cui Lizu berbicara dengan nada ketakutan yang jelas dalam suaranya. Aku bukan psikopat, oke. Zhao Yu mendesah, sambil mengambil tali dari tempat tidurnya. Ia kemudian membentak Cui Lizu, gadis kecil, apakah kau masih ingin bermain trik? Angkat tanganmu, kalau tidak, aku akan menyerangmu sekarang. Zhao Yu meraung, Cui Lizu lalu mengangkat tangannya dengan enggan. Tanpa diduga, meskipun dia diborgol, dia entah bagaimana bisa lepas dari ikatan itu. Penipu ini, alis Zhao Yu berkerut erat. Meskipun dia tahu bahwa Cui Lizu telah melepaskan borgolnya, dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Polisi, jika saya boleh jujur, bisakah Anda melepaskan saya, kali ini saja? Cui Lizu tampaknya telah mengetahui pikiran Zhao Yu, jadi dia segera mengubah nada bicaranya dan berkata, saya bersumpah, saya tidak akan melakukannya lagi. Sejujurnya, ibu saya didiagnosis dengan masalah mental yang serius, jadi dia perlu mengonsumsi butiropenones. Namun, obatnya terlalu mahal dan kami benar-benar tidak mampu membelinya. Apakah kau minta dikasihani? Zhao Yu mengejek. Dia mengikatnya dengan tali sambil berbicara. Untuk bisa turun dari ketinggian seperti itu menunjukkan bahwa kau bukan pencuri kucing pemula. Pada tingkat ahli seperti itu, kau seharusnya tidak kekurangan uang untuk membeli obat. Cek, lagi pula, aku yakin ibumu yang sakit itu sebenarnya hanya kata sandi untuk pengedar narkoba ilegalmu. Tepat saat Zhao Yu mengatakan ini, wajah Cui Lizu tiba-tiba berubah marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan tahu begitu banyak tentang pekerjaannya. Melihat tatapan bersalahnya, Zhao Yu tahu dia telah menyinggung perasaannya. Wah, bingo. Aku tahu kamu tidak hanya mencuri barang. Katanya, setelah Zhao Yu berbicara, dia tiba-tiba merasa tenang. Dia akhirnya menemukan rahasianya. Petugas polisi, jangan membocorkan ini. Saya hanya mencuri obat. Keringat dingin membasahi dahi Cui Lizu. Pertanyaan pertama sudah terjawab, sekarang saatnya pertanyaan kedua. Zhao Yu berkata, lalu bertanya, orang-orang di rumahmu tadi, mengapa mereka mencari masalah denganmu? Siapa tuan kedua yang kamu bicarakan? Tidak ada yang menarik di sana. Tuan kedua adalah tokoh besar, tetapi dia sudah dijebloskan ke balik jeruji besi. Kau sudah mendengar mereka mengatakannya. Kata Cui Lizu, berusaha bersikap tidak peduli. Aku tidak tahu dari mana berita itu berasal. Mereka mengatakan bahwa aku mencuri sekotak berlian dari seorang jutawan. Tidakkah menurutmu itu lucu? Jelas ada seseorang yang mencoba menjebakku. Zhao Yu mengangguk. Kau percaya bahwa aku tidak bersalah? Mata Cui Lizu berseri-seri karena gembira. Omong kosong. Zhao Yu menggeram. Jika kamu sudah punya berlian, mengapa kamu mencuri obat dari rumah sakit jiwa? Benar sekali. Hei, kau hebat. Cui Lizu memujinya. Kau detektif, kan? Jangan bohongi aku. Sekarang, lanjut ke pertanyaan ketiga. Zhao Yu berkata dengan serius. Apakah kamu kenal seorang wanita bernama Gege? Gege. Cui Lizu menggaruk kepalanya. Kembalinya Putri Mutiara. Zhao Yu menemukan potret mayat wanita dari kotak kostum kuno di ponselnya dan menunjukkannya padanya. Mata Cui Lizu tiba-tiba berbinar karena mengenalinya, saat dia berkata, oh, akhirnya aku tahu mengapa kau mengikutiku ke rumah sakit jiwa. Ternyata, kau adalah pengagum rahasiaku. Pergi kau.
Zhao Yu sengaja memegang tali lebih erat dan berteriak, aku bertanya padamu, apakah kau punya saudara yang tinggal di Qinsan? Qinsan, Cui Lizu mengernyitkan alisnya. Aku bahkan tidak punya saudara, jadi bagaimana mungkin aku punya saudara di Qinsan? Tidak punya saudara, apakah itu berarti dia yatim piatu? Zhao Yu merenungkan hal ini, lalu memutuskan bahwa nanti saat mereka menuju kantor polisi, dia akan memeriksa informasi terperinci tentangnya dari basis data mereka. Ditambah lagi, saat mereka melakukan tes DNA dan sidik jari saat menangkapnya, mereka akan mengetahui apakah dia ada hubungan darah dengan GG. Jadi, sebaiknya saya memanfaatkan waktu ini untuk mengajukan pertanyaan penting saya. Kemudian, Zhao Yu mengikat tali itu lebih erat. Dia duduk di hadapan Cui Lizu dan bertanya padanya, dengan wajah serius, Cui Lizu, aku akan bertanya satu hal lagi. Jika kamu menjawab dengan benar, aku mungkin benar-benar akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu kali ini. Apa hubunganmu dengan kasus pembunuhan di pabrik farmasi Changxin Longtai? Bab 562. Alasan mengapa Zhao Yu menanyakan pertanyaan ini bukanlah karena dia telah menemukan sesuatu, tetapi karena dia punya firasat bahwa, mengingat dia telah mendapatkan heksagram kun sebelumnya, misi sampingan hari itu mungkin ada kaitannya dengan kasus utama ini. Oleh karena itu, dengan mempraktikkan teori berpura-pura sampai berhasil, ia memutuskan untuk menginterogasi Cui Lizu terlebih dahulu. Namun, pada akhirnya tidak ada yang sesuai dengan hipotesisnya. Ketika dia menyinggung kasus pembunuhan di pabrik farmasi Changxin Longtai, Cui Lizu hanya tampak bingung. Dia bahkan belum pernah mendengarnya. Sebenarnya, meskipun pabrik farmasi itu sedang mengalami kekacauan internal, berita itu belum menyebar ke masyarakat luas. Mendesah, Zhao Yu dapat mengetahui dari reaksi Cui Lizu yang bingung bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Jadi, mustahil untuk menemukan petunjuk apapun tentang hal itu darinya. Cui Lizu hanyalah seorang pencuri yang mencuri obat-obatan. Zhao Yu, sebagai penyidik khusus, pasti akan malu jika ia menangkap seorang perampok acak dalam kasus pembunuhan. Namun, Zhao Yu dapat melihat bahwa tampaknya ada lebih banyak informasi kriminal di balik kasus Cui Lizu. Jadi, tentu saja ia tidak akan melepaskannya begitu saja. Sekarang aku mulai percaya dengan apa yang kau katakan tadi. Cui Lizu menatap mata Zhao Yu dan berkata, aku merasa kau benar-benar punya masalah mental. Noh, dia memberi isyarat pada Zhao Yu, menggunakan dagunya untuk menaburkan obat di tempat tidur. Kau boleh minum kotak perpenazin itu, satu persatu, khasiatnya terjamin. Puff, Zhao Yu memutar matanya ke arahnya dan membalas, kamu sudah diambang kematian. Dan entah bagaimana, kamu masih bisa begitu menyebalkan. Kamu sangat tidak masuk akal dan tidak masuk akal, jadi kamu pasti punya masalah mental. Cui Lizu tampaknya melawan Zhao Yu, saat dia berbicara tanpa rasa takut. Aku kenal beberapa dokter. Apakah kamu ingin aku merekomendasikan satu untuk kamu? Pergi kau. Meskipun Zhao Yu mengucapkan kata-kata makian yang marah, dia terhibur oleh pencuri kucing betina yang cerdas dan lucu itu. Mungkin karena dia tampak seperti mayat perempuan dalam kostum kuno, GG, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengembangkan perasaan khusus terhadap gadis di depan matanya. Itu bukan perasaan suka atau benci yang jelas, tetapi lebih seperti perasaan empati. Seolah-olah kesepian Miao Ying meninggalkannya, dia menemukan semacam penghiburan di hatinya. Awalnya, Zhao Yu ingin mengolok-oloknya. Namun tiba-tiba, dia menyadari bahwa sistem di kepalanya berkedip, yang berarti ada pemberitahuan baru. Setelah membuka sistem, dia menyadari bahwa, dia tidak hanya telah menyelesaikan heksagram kun Zen, dia juga telah mengumpulkan lebih dari 500 poin akumulasi. Dia telah mencapai standar untuk naik level. Wow, saya bisa naik level lagi. Zhao Yu bersemangat dan segera mengetuk tombol naik level. Kemudian, gambar di kepalanya berkelebat dan bilah kemajuan muncul di antar muka sistemnya. Sambil menunggu, Zhao Yu tak dapat menahan diri untuk tidak berpikir. Saya ingin tahu fungsi apa saja lagi yang akan dibuka setelah naik level ini. Hei, lihat dirimu. Cui Lizu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia berteriak padanya.
Matamu hilang di angkasa, namun kamu mengatakan bahwa kamu tidak memiliki masalah mental. Kamu, Zhao Yu tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Cui Lizu melihat Zhao Yu telah memasuki kamar mandi, jadi dia segera berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari ikatannya, tetapi talinya terlalu ketat. Jadi, dia tidak punya pilihan selain membungkuk dan berlari menuju pintu kamar. Tangan Cui Lizu diikat di belakang punggungnya, jadi dia harus mundur dari pintu kamar, jika dia ingin membuka pintu dengan tangannya. Dia juga harus berjinjit. Pada akhirnya, usahanya sia-sia, karena ia segera menyadari bahwa pintu itu terkunci ganda. Selain itu, pintu itu harus dibuka dengan kartu kamar. Sialan, Cui Lizu cemberut, lalu segera mulai mencari kartu kamar Zhao Yu. Sebagai pencuri kucing betina, kepekaan dan keterampilan Cui Lizu masih tajam. Dia segera teringat bahwa Zhao Yu telah meletakkan kartu kamarnya ke dalam salah satu saku bajunya sebelumnya, dan baju itu sekarang tergantung di gantungan baju. Kemudian, Cui Lizu memperagakan keahliannya dengan sempurna, melangkah ke atas meja dan melakukan gerakan mencopet yang sangat mengesankan. Dalam hitungan detik, dia berhasil mendapatkan kartu kamar. Cui Lizu sangat gembira dan segera pergi membuka pintu. Begitu dia sampai di pintu, Zhao Yu mendengar gerakannya. Dia segera berlari keluar dari kamar mandi dan melompat ke arahnya. Dia kemudian menerkam Cui Lizu dan menjepitnya ke tanah. Ah! Tolong! Tolong! Cui Lizu ketakutan dan mulai berteriak. Bajingan! Zhao Yu segera menutup mulutnya dengan tangannya. Saat itu, Cui Lizu panik dan menggigitnya. Ah! Zhao Yu meraung ke langit, berjuang untuk turun darinya. Pada saat yang sama, telepon mulai berdering. Ah, pahlawan, kumohon tetaplah di mimpiku yang indah. Saat itu tengah malam, jadi panggilan telepon itu pasti sangat penting. Namun, Zhao Yu sedang bermain-main dengan pencuri kucing betina itu, jadi dia tidak sempat mengangkat telepon itu. Membantu. Cui Lizu meronta dan menjerit. Ia lalu merangkak ke lantai, berlari menjauh darinya. Zhao Yu segera mengikutinya, lalu menguncinya. Ia lalu memasukkan lengan bajunya ke dalam mulut Cui Lizu. Petualangan ajaib telah selesai. Persentase penyelesaiannya adalah 137%. Selamat, terimalah 3 perangkat tak kasat mata Anda. Di tengah kekacauan itu, sistem ikut bersuara untuk ikut bersenang-senang. Wow wow wow, wow wow wow, saat dia berjuang di lantai kamar mandi yang basah, pakaian Cui Lizu menjadi basah dan hancur, membuatnya terekspos lagi. Ah! Zhao Yu menjadi gila. Dia segera menggendong Cui Lizu dan menyeretnya ke bagian dalam ruangan. Dia kemudian menemukan selotip untuk menutupi mulutnya. Melihat pakaian Cui Lizu yang menggoda dan tidak pantas, Zhao Yu benar-benar ingin menyerah pada godaannya sekali dan untuk selamanya. Namun, dia adalah seorang polisi, dan jika dia melakukannya, itu benar-benar akan membuatnya menjadi seorang psikopat. Kau, hentikan omong kosong ini. Zhao Yu berhenti bercanda dengan Cui Lizu, lalu berkata dengan serius, aku benar-benar seorang polisi, dan aku akan membawamu ke kantor polisi sekarang juga. Jadi, hentikan omong kosongmu, oke. Kemudian, Zhao Yu merapikan pakaiannya sebaik mungkin dan mengangkat telepon. Rupanya, hari ini seharusnya menjadi hari yang penuh masalah, karena saat ia mengangkat telepon, seseorang mengetuk pintu. Ada seorang pria di pintu, yang berkata, halo, kami menginap di sebelah dan mendengar seseorang meminta bantuan tadi. Apakah Anda baik-baik saja? Memem, Cui Lizu mendengar suara pria itu dan tiba-tiba mengeluarkan suara. Cek-cek, Zhao Yu sudah kehabisan akal. Meskipun dia sebenarnya seorang polisi, dia tahu bahwa tidak baik terlihat mengikat seorang wanita. Tanpa daya, Zhao Yu datang ke pintu dan menggunakan pengubah suara tak terlihat untuk mengubah suaranya menjadi suara wanita. Dia lalu berteriak, pergi. Kau mengganggu waktu bersenang-senang kami. Orang-orang di luar mendengar jawabannya dan merasa malu, jadi mereka tiba-tiba pergi. Ketika Zhao Yu kembali, Cui Lizu menatapnya seolah-olah dia sedang melihat hantu. Wajahnya menjadi sangat pucat. Wahaha, Zhao Yu menggunakan suara perempuan dari pengubah suara tak terlihat untuk berbicara padanya sekarang. Bagaimana, gadis kecil?
Bukankah aku terlihat cantik? Tepat pada saat itu, teleponnya berdering lagi. Nada deringnya yang keras membuat Cui Lizu takut. Halo, Zhao Yu menjawab panggilan itu dan mendengar suara Zheng Ke yang bersemangat di ujung telepon. Ketua tim, mengapa Anda tidak mengangkat telepon lebih awal? Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik tentang kasus pembunuhan tergesa-gesa. Saya telah menemukan beberapa petunjuk. Bab 563. Pukul 3:30 pagi, kantor polisi Jimping. Zhao Yu tidak mengingkari janjinya, karena dia benar-benar telah membawa Cui Lizu ke kantor polisi. Ketika Cui Lizu melihat Zhao Yu memasuki kantor polisi dengan lancar, dia tiba-tiba tercengang. Dia bahkan lebih terkejut ketika petugas polisi yang bertugas memeriksa identitas Zhao Yu, lalu tiba-tiba memberi hormat kepadanya, seolah-olah dia adalah atasan mereka. Meskipun Cui Lizu diikat dengan tali dan terlihat sangat aneh, tidak ada yang berani bertanya kepada Zhao Yu tentangnya secara rinci. Saat Zhao Yu membawanya ke sebuah kantor, seorang pria muda yang tampak lembut akhirnya bertanya, "Pemimpin tim, apakah Anda?" "Tunggu saja," bentak Zhao Yu setelah memasuki kantor. Ia kemudian mempersilakan Cui Lizu duduk di kursi terdekat. Kemudian, ia segera menghampiri Zheng Ke dan bertanya, "Jadi, apa itu petunjuk yang kau bicarakan tadi?" "Oh," Zheng Ke segera membuka kunci komputernya dan memberitahu Zhao Yu, "Ketua tim, saya sudah memeriksa informasi korban ketiga yang meninggal secara terperinci." "Noh," dia mengarahkan layar monitornya ke arah Zhao Yu, lalu melanjutkan, "Korban yang meninggal adalah Zhang Keibin, wakil kepala Departemen Inspeksi Kualitas. Dia baru saja dipromosikan baru-baru ini. Malam ini, saya mengetahui seluruh riwayat keluarganya," kata Zheng Ke dengan gembira. Ia memiliki hubungan interpersonal yang hebat, tidak hanya di pabrik farmasi, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Ia pada dasarnya tidak pernah memiliki konflik dengan siapapun. Akan tetapi, ketika saya memeriksa resumenya, saya tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat aneh. Kemudian, Zheng Ke tersenyum misterius dan berkata kepada Zhao Yu, "Ketua tim, lihat ini. Zhang Keibin lulus dari Universitas Kedokteran Zhangsu. Ia belajar di bidang klinis, tetapi bukan kedokteran umum. Dan, saya mencetak catatan akademisnya, yang menunjukkan bahwa ia mendapat nilai yang sangat buruk. Tidak heran ia tidak bekerja di rumah sakit setelah lulus, tetapi malah datang ke pabrik farmasi." Zhao Yu menatap Zheng Ke dengan pandangan aneh, bertanya-tanya mengapa dia belum pernah melihat hasil akademis Zhang Keibin sebelumnya. "Ketua tim, lihatlah lagi resumenya." Zheng Ke masih berbicara dengan suara yang luar biasa bersemangat. Sebelum dia dipromosikan sebagai wakil kepala Departemen Inspeksi Kualitas, dia dipindahkan dari Departemen Penelitian dan Pengembangan. Dia kemudian dipromosikan dan diberi kenaikan gaji, karena dia telah meneliti dan mengembangkan obat amlodipine baru yang laku keras. Dia menunggu sebentar, lalu melanjutkan. "Namun, saya membaca catatannya selama bekerja di Departemen Penelitian dan Pengembangan, yang menunjukkan bahwa dia hampir tidak dikenal di sana." "Wah, amlodipine. Aku pernah dengar tentang itu sebelumnya." Tiba-tiba, minat Cui Lizu terpicu. Itu adalah sejenis obat mental, dan efek sampingnya paling sedikit di pasaran saat ini. Harganya sekitar $500 per kotak, yang jauh lebih mahal daripada butirofenones. "Diamlah. Kau hanya menunjukkan bahwa kau seorang psikopat saat kau berbicara." Zhao Yu menggoda. "Hah, seorang psikopat?" Zheng Ke terkejut. Ia menatap gadis cantik yang diikat, lalu menelan ludah dan bertanya kepada Zhao Yu, "Ketua tim, mengapa kau tidak memborgolnya? Simpan omong kosongmu untuk nanti. Cepatlah." Zhao Yu menunjuk ke komputer dan berteriak pada Zheng Ke. "Oh, meskipun obat yang baru ditemukan ini mahal, jangkauan pasarnya sangat luas. Begitu berhasil dikembangkan, pesanan pun mengalir deras. Bahkan di pasar luar negeri." Zheng Ke menambahkan dengan cepat, obat yang baru ditemukan ini juga merupakan salah satu proyek menarik yang membuat Chang Xin Tailong terdaftar di luar negeri. "Ketua tim, bagian yang paling aneh adalah penelitian dan pengembangan obat psikiatris baru biasanya memakan waktu yang sangat lama, setidaknya 8 tahun atau lebih." Zheng Ke menunjuk foto korban dan berkata, "Tapi,
Zhang Keibin bahkan belum bekerja di sana selama 5 tahun. Jadi, saya merasa, ada yang mencurigakan tentang semua ini. Oh, Zhao Yu merenungkannya dengan serius dan berkata, maksudmu adalah seseorang tidak senang dengan nama Zhang Keibin yang tercantum dalam daftar obat baru yang dibuat untuk mendapatkan kredit, jadi orang itu meracuninya hingga mati. Sangat mungkin, iya, atau mungkin lebih dari itu. Kata Zheng Ke, aku sudah memeriksa, dan nama Zhang Keibin, Lu Xiaohong, dan Peng Ankang juga ada di daftar itu. Hah, Zhao Yu terkejut, karena Lu Xiaohong dan Peng Ankang adalah korban kedua dan pertama yang tewas dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa. Jika begitu, pembunuhnya pasti mengikuti daftar nama dengan tepat. Pang! Tepat pada saat itu, pintu kantor tiba-tiba terbuka dan Wu Xiumin masuk dengan tergesa-gesa. Ketua tim, aku menemukannya. Aku menemukannya, Tiba-tiba, Wu Xiumin melihat Cui Lizu yang masih terikat dan tampak konyol. Dia menatap langsung ke arah Cui Lizu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Apakah dia pembunuhnya? Tidak, aku akan menjelaskan semuanya kepadamu nanti. Cepatlah. Apa yang kamu temukan? Tanya Zhao Yu. Wu Xiumin tiba-tiba teringat tujuan kedatangannya dan segera berkata, aku menyelidiki korban kedua yang meninggal, Lu Xiaohong. Dia adalah seorang ahli kimia senior di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Dia baru bekerja di pabrik tersebut selama kurang dari setahun dan baru saja dipromosikan menjadi ahli kimia senior. Itu tampak agak tidak biasa, jadi aku menyelidiki hubungan interpersonalnya sepanjang hari. Aku menemukan hampir semua rekannya. Pada akhirnya, aku menemukan rahasia yang mengerikan. Tidak mungkin. Zheng Ke terkejut. Kaku, polisi sudah menyelidiki mereka berkali-kali. Jika ada rahasia besar, mereka pasti sudah menemukannya sekarang. Hehehe, Wu Xiumin merasa puas dengan keberhasilannya dan berkata, inilah saatnya kita para psikolog menunjukkan kemampuan kita. Ketika saya sedang menyelidiki, saya menyadari bahwa beberapa rekan bereaksi agak aneh terhadap kematiannya. Kecemasan dan ketakutan mereka tampaknya ditujukan kepada lebih dari sekadar kematian Lu Xiaohong itu sendiri. Jadi, saya menyelidiki mereka lebih jauh. Pada akhirnya, coba tebak apa yang saya temukan. Wu Xiumin terus bersikap misterius, membuat semua orang semakin penasaran. Bahkan Cui Lizu menjulurkan lehernya untuk mendengar. Saya menggunakan metode rahasia untuk menghipnotis salah satu dari mereka. Mata Wu Xiumin berseri-seri karena gembira. Selama menghipnotis, meskipun dia bergumam, saya tetap berhasil menemukan sesuatu. Terhipnotis. Zheng Ke terkejut. Namun, Zhao Yu tidak terkejut, karena di resume Wu Xiumin, tertulis dengan jelas bahwa dia ahli dalam menghipnotis. Itu bukan masalah besar, kata Wu Xiumin dengan bangga. Dia mengatakan bahwa sesuatu yang dia khawatirkan terkait dengan jenis obat baru yang baru-baru ini ditemukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Menurutnya, pengembangan obat tersebut selalu diarahkan oleh salah satu profesor, tetapi entah bagaimana, tepat sebelum obat baru tersebut disetujui, orang tersebut tiba-tiba mengundurkan diri. Saya menduga bahwa kasus pembunuhan tergesa-gesa kemungkinan besar terkait dengan itu. Wu Xiumin menunggu informasi ini meresap, lalu melanjutkan. Jadi, saya memeriksa informasinya dan menyadari bahwa, selain Lu Xiaohong, dua korban tewas lainnya juga bekerja di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Jadi, Profesor, obat baru. Mata Zhao Yu melotot sekarang, karena dia merasa bahwa dia akhirnya menemukan kunci untuk memecahkan kasus ini. Namun, ketika aku memeriksa catatan pabrik farmasi, Wu Xiumin mengerutkan alisnya dan berkata, tidak ada informasi apapun mengenai profesor tertentu yang menemukan obat baru itu. Zheng Ke kemudian memotong perkataannya dan berkata dengan penuh semangat, jika aku pergi ke terminal data pabrik farmasi, aku mungkin bisa menemukan informasi orang ini. Tepat saat itu, pintu kantor terbuka lagi. Ran Tao muncul dari luar dengan tergesa-gesa, terengah-engah saat berbicara. Ketua tim, kurasa aku sudah menemukan pembunuhnya. Ran Tao menelan ludah dan berkata dengan tidak sabar. Orang ini bernama Liu Yu, dan dia adalah kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan, yang dipecat oleh pabrik farmasi.
Kasus pembunuhan tergesa-gesa kemungkinan besar adalah dia yang membalas dendam. Semua orang terkejut dan berdiri dari kursi mereka. Namun, Wu Xiumen hanya menyilangkan tangannya dan berkata dengan tidak senang, "Rantao, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengikuti nama keluargaku? Mulai sekarang, kamu harus dipanggil Wu Tao." Bab 564. Tidak mungkin. Secepat itu. Rantao tercengang. Bagaimana kau bisa tahu? Luar biasa. Aku sudah berusaha keras. Bro Tao, kata Zengke, terkejut. Apa yang kau katakan tadi? Siapa Liu Yu? Profesor di Departemen Penelitian dan Pengembangan itu. Ya, hei. Mata Rantao kembali berbinar gembira. Ia segera menunjuk Wu Xiumin dan berkata, "Oh, begitu. Jadi, kau menipuku. Kau ingin aku menamai diriku Wu Tao. Dari apa yang kulihat, kau menyebut dirimu Ran Xiumin. Jadi, kau mengikuti nama keluargaku." "Hei, simpan omong kosongmu." Zhao Yu berteriak. "Cepat, katakan padaku apa yang kau temukan." Ketua tim, Rantao ketakutan dengan sikap Zhao Yu yang mengesankan, jadi dia segera menjawabnya, "Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan, Kepala Liu Yu. Saya tidak yakin apakah dia seorang profesor, tetapi orang ini dipecat oleh pabrik farmasi setahun yang lalu, ketika dia menjual informasi pengembangan obat untuk keuntungan pribadi, dan tanpa izin." "Bro Tao, bagaimana kamu bisa tahu ini?" Zheng Le bertanya karena penasaran. Rantao kemudian melihat Cui Lizu, yang diikat di sampingnya. Dia terkejut, "Gadis ini, di mana kau menemukannya? Apa yang kau lakukan padanya?" Cui Lizu memutar matanya ke arahnya, tetapi Rantao tertarik dengan penampilan Cui Lizu dan segera bertanya padanya, "Hai gadis, aku Rantao. Senang bertemu denganmu. Apakah kamu bersedia menambahkanku di WeChat?" Benar-benar celaka. Orang ini pasti celaka. Wu Xiumin menggelengkan kepalanya. "Cepat dan lanjutkan. Aku sedang berbicara denganmu." Zhao Yu melemparkan buku catatan itu ke Rantao. Baiklah, Rantao menata ulang kalimatnya dan kemudian berkata, "Bukankah aku pergi untuk menyelidiki korban pertama? Orang itu adalah manajer departemen pemasaran, bernama Peng Ankang. Sebenarnya, aku menyelidikinya sesuai aturan. Dari nomor teleponnya, hingga hubungan interpersonalnya, anggota keluarganya dan seterusnya, hingga langit menjadi gelap. Saat itulah aku mendapat berita. Menurut teman dekatnya, sekitar setengah tahun yang lalu, ketika Peng Ankang terlalu banyak minum, dia mengungkit sesuatu dalam keadaan mabuknya. Dia mengatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang jahat di unitnya, dan bahwa dia merasa kasihan terhadap gurunya." Lalu, Zengke bertanya dengan rasa ingin tahu. "Lalu, saya mengetahui bahwa Peng Ankang masih bekerja di Departemen Penelitian dan Pengembangan saat itu. Dan gurunya adalah wakil Liu Yu," kata Rantao. "Saat itu, saya pergi mencari kepala pabrik farmasi saat ini. Saya kemudian berbicara dengan kepala pabrik dan mengetahui lebih banyak tentang Liu Yu. Dulu, ketika skandal itu terjadi, untuk meredam rumor, pabrik farmasi tidak menyebarkan berita itu, tetapi malah mengusir Liu Yu diam-diam. Akan tetapi, kepala pabrik mengatakan bahwa, meskipun bukti-bukti yang ada menentangnya, Liu Yu selalu bersikeras bahwa dia dijebak." Rantao melanjutkan. "Ditambah lagi, dia memimpin pengembangan obat baru. Jadi, dia sudah mengerjakannya selama 7 tahun. Terlebih lagi, percobaan klinisnya hampir berhasil. Begitu obatnya dipasarkan, dia akan menerima hadiah uang tunai dalam jumlah besar. Pada saat seperti itu, akan sangat bodoh baginya untuk mengambil risiko menjual informasi obat baru dan dengan demikian menghancurkan masa depannya sendiri." Setelah dia menarik napas, Rantao mengungkapkan lebih banyak lagi. "Namun, Dewan Direksi dari pabrik farmasi bersikeras pada keputusan awal mereka, jadi mereka tetap memecatnya. Jadi, kupikir mereka yang menjebak Liu Yu adalah Peng Ankang dan yang lainnya, karena, setelah mereka menjebak Liu Yu, hadiah obat-obatan baru akan menguntungkan mereka secara alami." "Ya," kata Zengke bersemangat. "Profesor Liu Yu pasti mengetahui kebenarannya kemudian, lalu kembali untuk membalas dendam. Ketua tim, Anda sangat hebat.
Zheng Ke tanpa malu-malu menjilati sepatu bot Zhao Yu. Petunjuknya ada dalam hubungan interpersonalnya. Para korban ini menjebak Liu Yu, dan karena perusahaan menutup-nutupi berita seputar insiden itu, polisi tidak dapat menemukan apapun sampai sekarang. Liu Yu kembali. Dia memiliki latar belakang akademis sebagai profesor dan jelas memiliki otak yang cerdas dan pikiran yang cermat. Wu Xiumin merenungkan hal ini, tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Itu sesuai dengan profil kasus pembunuhan tergesa-gesa, karena dia memang menyimpan dendam yang besar. Dia tidak hanya ingin membunuh orang-orang yang menjebaknya, dia juga ingin membalas dendam pada pabrik farmasi. Dia bahkan tidak keberatan membakar 5 miliar dolar untuk melakukannya. Ketua tim, desak Zheng Ke. Karena setiap aspek sudah diperhitungkan, haruskah kita segera mengambil tindakan? Ini sudah hari keempat. Aku khawatir akan ada korban baru. Zhao Yu mengangguk dan berkata pada Zheng Ke, cepat dan periksa informasi terperinci tentang Liu Yu. Kita harus tahu orang macam apa dia sebenarnya. Dan, ketua tim, Wu Xiumin mengingatkannya, apakah kau baru saja melihatnya? Di daftar nama obat yang baru ditemukan, ada sekitar selusin orang. Orang-orang ini kemungkinan besar akan menjadi target pembunuh berikutnya. Jadi, kita harus melindungi mereka sesegera mungkin. Ya, menurutku sebaiknya mereka semua ditahan dan diinterogasi. Kata Rantau, orang-orang ini pasti punya pandangan tentang masalah Liu Yu yang dijebak. Zhao Yu mengangguk dan memberi instruksi pada Rantau, cepat hubungi kapten dan katakan padanya untuk segera mengambil tindakan. Ya, Rantau memberi hormat padanya, tetapi menatap Cui Lizu dan bertanya, pemimpin tim, bagaimana dengan gadis ini? Aku sendiri yang akan mengurusnya. Zhao Yu melambaikan tangannya. Jangan, Cui Lizu segera memohon. Pak polisi, ini salahku. Aku seharusnya tidak menyebutmu orang yang bau, dan juga tidak seharusnya menyebutmu psikopat. Tolong tunjukkan toleransi dan biarkan aku lolos kali ini. Baru mengaku bersalah sekarang. Sudah terlambat. Zhao Yu meraung. Tunggu sampai aku memecahkan kasus ini, baru aku akan berurusan denganmu. Jangan pedulikan aku. Cui Lizu cepat-cepat berkata. Lagi pula, apa yang harus diselesaikan? Jelas sekali kau memanfaatkanku. Di hotel, kau sudah. Zhao Yu segera menghentikannya, tetapi Zheng Ke dan Wu Xiumin telah mendengar apa yang dikatakannya, membuat mereka berada dalam posisi yang sangat canggung. Ketua tim, dia sudah datang. Lihat, untuk menutupi kecanggungan, Zheng Ke dengan cepat memproyeksikan informasi Liu Yu ke layar besar agar semua orang bisa melihatnya. Liu Yu benar-benar seorang profesor, yang berusia 47 tahun dan telah bekerja hampir sepanjang hidupnya untuk pabrik farmasi Changxin Tailong. Seperti yang bisa dibayangkan, jika dia benar-benar dikeluarkan karena dijebak, kebenciannya akan tak terkira. Namun, ketika gambar Liu Yu diproyeksikan di layar besar, Zhao Yu memperhatikan ada perubahan mendadak di wajah Cui Lizu. Zhao Yu berpikir, apakah dia, entah bagaimana bisa mengenal Liu Yu. Cui Lizu hanya melihat layar dan segera menundukkan kepalanya, tetap diam. Meskipun Zhao Yu merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, dia tidak menginterogasinya lebih lanjut saat ini. Tepat setelah itu, Li Loyun, yang telah menerima kabar terbaru, tiba. Ketika Rantau memberitahunya petunjuk yang mereka temukan, Li Loyun merasakan urgensi masalah tersebut. Jadi, ia segera mengatur penangkapan Liu Yu dan juga memisahkan para petugas ke dalam beberapa kelompok untuk melindungi para korban potensial dalam daftar nama. Selain itu, karena Zhao Yu baru saja membawa Cui Lizu ke kantor polisi Jimping, ia ingin menginterogasinya secara pribadi setelah memecahkan kasus pembunuhan tergesa-gesa. Setelah semua tugas didelegasikan, Zhao Yu teringat sesuatu yang sangat penting. Karena dia sangat sibuk, dia benar-benar lupa untuk mendapatkan heksagram baru. Sejak peningkatan sistem kedua, antarmukanya menjadi lebih canggih. Zhao Yu belum sempat memeriksanya. Ia segera mengetuk bagian tengahnya dan mendapatkan heksagram baru. Dua karakter besar muncul di antarmuka. Kun Gen, bab 565. Setelah pemutakhirannya, antarmuka sistem tidak hanya menjadi lebih baik, tetapi juga fungsinya menjadi lebih maju.
Sekarang, ketika Zhao Yu mengetuk puisi heksagram, akan muncul pop-up berisi angka yang mewakili informasi tentang arah, jarak, dan waktu. Dengan kata lain, Zhao Yu tidak perlu bersusah payah menyelesaikan misi sampingan. Ia hanya perlu membuat perbandingan di peta, menggunakan potongan angka. Selain itu, ada juga fungsi baru di bilah perangkat. Ini adalah fungsi penguatan yang sebelumnya tidak dapat dia ketuk, yang sekarang akhirnya diaktifkan. Zhao Yu mencobanya dan menyadari bahwa memperkuat perangkat itu benar-benar membutuhkan sejumlah besar poin yang terkumpul. Misalnya, jika seseorang ingin memperkuat Invisible Bulletproof Suit, diperlukan lebih dari 80 poin yang terkumpul. Selain itu, melalui penelusuran sederhana, ia menemukan bahwa semakin tinggi kelas perangkat, semakin banyak poin yang diperlukan untuk memperkuat perangkat. Setelah peningkatan kedua, Zhao Yu hanya memiliki 100 poin yang tersisa. Jelas bahwa jumlah kecil ini tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memperkuat perangkat. Jadi, jika ia ingin bereksperimen lebih lanjut, ia harus menyimpan poin untuk jangka waktu tertentu terlebih dahulu. Pada bilah poin yang terkumpul, ada angka lain, 1000, yang kemungkinan besar menunjukkan bahwa peningkatan berikutnya akan membutuhkan 1000 poin akumulasi tambahan. Pada saat itu, Zhao Yu tidak punya waktu untuk melihat fungsi sistem baru. Selain itu, dia masih sangat terguncang oleh heksagram terbaru. Heksagram Kungen. Melihat dua karakter besar itu, hati Zhao Yu bergetar ketakutan. Heksagram Kun kemungkinan besar melambangkan sebuah insiden besar, jadi hasil dari dua heksagram Kun yang terus-menerus berada di luar imajinasinya. Tepat pada saat krusial penyelesaian kasus pembunuhan tergesa-gesa, keberadaan heksagram seperti itu membuat Zhao Yu semakin tegang. Ia telah berurusan dengan pencuri kucing betina, Cui Lizu, sepanjang malam sebelumnya, membuatnya lelah dan mengantuk. Untungnya, peran Zhao Yu saat ini berbeda dari saat ia kembali ke cabang Rongyang. Sekarang, ia hanya perlu bertugas memberi perintah, tidak perlu lagi mengerjakan tugas-tugas kecil secara pribadi. Jadi, setelah mendelegasikan banyak tugas kasarnya kepada bawahannya, ia sempat beristirahat. Namun, ketika heksagram Kun diberikan, ia kembali terguncang, membuatnya tidak ingin tidur. Memilih untuk memanfaatkan waktu, Zhao Yu berdiri di depan layar besar dan memutar ulang seluruh kasus pembunuhan tergesa-gesa dalam benaknya. Layar analisis elektronik canggih itu memiliki banyak fungsi yang mengesankan. Dibandingkan dengan papan tulis lama, cakupan informasi yang dapat ditanganinya 100 kali lebih besar. Namun, Zhao Yu masih belum bisa beradaptasi dengan barang-barang berteknologi tinggi seperti itu. Ia merasa informasi yang diketik tidak memberikan kesan yang mendalam seperti ketika ditulis tangan. Saat informasi baru tentangnya muncul, nama Liu Yu tertera tepat di tengah layar besar. Dari petunjuk yang ada saat ini, Liu Yu kemungkinan besar adalah pembunuh dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa. Segala yang dilakukannya dimotivasi oleh balas dendam. Ia tidak hanya ingin membalas dendam kepada rekan-rekannya yang menjebaknya dan merampas hasil kerja kerasnya, tetapi ia juga ingin membalas dendam kepada seluruh pabrik farmasi. Tetapi, melihat informasi di layar, Zhao Yu merasa masih ada yang kurang. Semuanya masih sangat kabur. Pertama-tama, dengan penemuan obat baru ini, Liu Yu telah memimpin timnya bekerja selama bertahun-tahun, jadi mengapa rekan-rekannya pada akhirnya menentangnya? Secara teori, ketika obat baru berhasil ditemukan, seluruh tim penelitian dan pengembangan akan berbagi penghargaan. Jadi, mereka tidak perlu mengambil tindakan brutal seperti itu untuk menjebak Liu Yu. Jika itu hanya untuk memperjuangkan kebaikan, ini akan tampak sangat tidak masuk akal. Apakah itu? Ada beberapa wawasan tersembunyi di balik ini. Zhao Yu samar-samar mencium aroma konspirasi. Dia merasa bahwa Liu Yu yang dijebak mungkin melibatkan masalah di tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak ada petinggi yang terlibat, mengandalkan anggota di Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk maju saja akan sia-sia, karena mereka mungkin tidak punya nyali untuk melakukannya. Namun, mengenai hal itu, Zhao Yu tidak menyelidiki lebih jauh saat ini. Dia merasa tenang bahwa, dalam waktu singkat, kebenaran akan terungkap. Namun, selain itu,
Zhao Yu tidak bisa yakin apakah pembunuhnya benar-benar Profesor Liu Yu, apalagi jika ia bertindak sendiri. Apakah dia punya kaki tangan? Dia bertanya-tanya akan hal ini karena alasan yang sama seperti sebelumnya. Saat melihat informasi pembunuhan di layar lebar, dia tidak percaya bahwa kasus pembunuhan tergesa-gesa yang rumit dilakukan oleh satu orang saja. Namun, kasus pembunuhan tergesa-gesa di hadapannya sedikit berbeda. Ketiga korban telah meninggal, satu demi satu. Berbagai cara juga dilakukan untuk membunuh mereka, dan semuanya dilakukan dengan lancar dan bersih. Hal ini hanya menambah keraguannya bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Liu Yu sendiri. Jika Liu Yu punya kaki tangan, siapakah orang itu? Tepat saat Zhao Yu merenungkan semua hal ini, pembaruan dan informasi baru pun dikirimkan. Menurut anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan di pabrik farmasi, Kepala Profesor Liu Yu memiliki temperamen yang aneh. Ia juga sangat kasar. Oleh karena itu, hubungannya dengan anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan menjadi sangat tegang. Rupanya, dia menganggap dirinya sebagai petinggi pabrik farmasi dan memandang rendah orang lain. Dia juga memperlakukan bawahannya dengan sangat kasar dan memiliki lidah yang tajam. Terlebih lagi, tidak hanya dengan bawahannya, tetapi bahkan ketika berhadapan dengan atasannya, dia selalu berjuang untuk mendapatkan keinginannya sendiri. Namun, karena dia adalah tulang punggung teknis pabrik farmasi, semua orang tidak punya pilihan selain menanggung sikapnya yang menyedihkan. Akan tetapi, meskipun Liu Yu terus-menerus bertanya kepada banyak orang dalam daftar nama peserta tentang tuduhan pembingkaian dirinya, orang-orang ini bersikeras bahwa mereka tidak tahu tentang hal itu. Mereka mengatakan kepadanya bahwa menurut mereka Liu Yu benar-benar telah menjual informasi tersebut dan karenanya pantas dipecat oleh pabrik farmasi. Pada saat yang sama, tim lain yang mencari keberadaan Liu Yu memberitahu pasukan tentang hasil temuan mereka, dengan menyampaikan bahwa mereka telah mencari ke setiap tempat yang memungkinkan di mana Liu Yu bersembunyi, tetapi tidak menemukan jejaknya. Mereka juga tidak menemukan apapun saat memeriksa ponsel, rekening bank, kartu kredit, dan detail mobil Liu Yu. Tidak ada apapun di sana. Jelas bahwa Liu Yu telah melakukan persiapan yang sangat cermat dan tidak akan mudah ditemukan dalam waktu singkat. Tepat saat itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Polisi mengira bahwa, selama mereka menjaga orang-orang yang tercantum dalam daftar nama obat yang baru ditemukan itu tetap aman dan dalam tahanan, tidak akan terjadi pembunuhan baru. Namun, mereka meremehkan kemampuan Liu Yu. Pada pukul 10 pagi, kepolisian Jimping telah mengundang sebagian besar orang dalam daftar ke kantor polisi. Namun, ada satu orang, bernama Ye Qing, yang tidak dapat ditemukan. Dia adalah wakil kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan, yang telah menerima jabatan tersebut setelah Liu Yu dipecat. Karena orang ini memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja biasa, dia mungkin memiliki beberapa wawasan yang berkaitan dengan kasus tersebut, jadi Li Loyun tentu saja ingin berbicara dengannya. Namun, meskipun polisi menggeledah kediamannya, tidak seorang pun menemukannya. Pada akhirnya, polisi harus mengikuti GPS teleponnya, yang membuat mereka melacaknya di daerah hutan terpencil di pinggiran kota. Akhirnya, ketika polisi menemukannya, mereka menyadari bahwa dia telah meninggal di mobilnya. Bab 566. Mengenai korban keempat, kematian Ye Qing masih mengguncang polisi dan membuat mereka lengah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pembunuh kasus pembunuhan tergesa-gesa dapat membunuh anggota staf pabrik farmasi lainnya dalam waktu sesingkat itu. Menurut informasi terkini dari tempat kejadian, Ye Qing, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan, meninggal di dalam mobil pribadinya. Meskipun laporan otopsi belum keluar, menurut spekulasi di tempat kejadian, ia meninggal karena keracunan gas. Seseorang telah menyambungkan pipa knalpot ke mobil dengan selang, lalu menyalakan mesin, yang menyebabkan kematian almarhum. Karena tidak ada perlawanan di tempat kejadian perkara, polisi berspekulasi dua kemungkinan. Pertama, korban meninggal karena bunuh diri. Kedua, korban dibunuh dan tidak sadarkan diri sebelum diracun hingga meninggal. Tentu saja, dengan adanya kasus pembunuhan hastu dan identitas unik almarhum, polisi secara alami condong ke kemungkinan dia dibunuh. Setelah berita itu menyebar,
Zhao Yu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka sudah bekerja keras, tetapi tidak dapat menghentikan pembunuh itu untuk membunuh lagi. Pada saat yang sama, Zhao Yu semakin yakin tentang sesuatu. Pembunuh ini pasti punya sekutu. Dilihat dari penampilannya, kematian Ye Qing tampak masuk akal. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ternyata membunuh orang dengan metode yang rumit itu bukanlah hal yang mudah. Pertama, jika Ye Qing adalah orang yang menyetir ke tempat kejadian perkara, pembunuhnya pasti punya alasan yang cukup untuk memancingnya ke tempat itu. Namun, pembunuhan tergesa-gesa itu terjadi di saat yang penuh gejolak. Ye Qing, yang merupakan salah satu orang yang terlibat, tidak punya alasan untuk tidak mempertimbangkan keselamatan pribadinya atau tertipu dengan mudah. Tentu saja ada kemungkinan lain, yaitu si pembunuh membius Ye Qing terlebih dahulu, lalu mengendarai mobil pribadi Ye Qing ke hutan dan membunuhnya. Namun, jika itu benar, maka si pembunuh pasti perlu mempertimbangkan satu masalah lagi. Ia harus mencari cara untuk menghindari semua kamera pengawas di jalan dan tidak ketahuan. Jika semua hal dipertimbangkan, untuk dapat membunuh Ye Qing dengan metode ini dengan lancar, dia harus melakukan banyak persiapan. Jika pelaksanaan seluruh rencana hanya bergantung pada Liu Yu saja, itu tampaknya tidak masuk akal. Setelah kejadian itu, Li Loyun juga panik. Ia segera menugaskan satuan tugas besar untuk menyelidiki kasus pembunuhan keempat, dengan maksud untuk menemukan petunjuk dari kasus itu. Pada saat yang sama, ia mengatur pengangkutan semua orang dalam daftar nama peserta ke kantor polisi Jingping, dengan demikian melindungi mereka dan menghindari kecelakaan lainnya. Tentu saja, ada situasi sulit lain yang harus ditangani dan sangat membutuhkan perhatiannya. Karena sekarang sudah ada korban keempat, kemungkinan besar si pembunuh akan menghubungi Dewan Direksi lagi, menyampaikan tuntutan barunya. Jadi, pihak kepolisian harus mempersiapkan diri untuk ini sebelumnya. Awalnya, Zhao Yu merasa sedikit aneh. Ia mengira, ketika orang-orang dari daftar nama peserta diinterogasi, mereka akan mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi dengan Liu Yu saat itu. Namun, setelah diinterogasi, mereka tidak memperoleh hasil apapun. Orang-orang ini bersikeras bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Pada akhirnya, Zhao Yu perlahan-lahan mengerti bahwa mungkin orang-orang ini tidak menyembunyikan apapun dengan sengaja, tetapi mereka benar-benar mengatakan kebenaran dan tidak tahu apa-apa. Alasannya berpikir demikian sederhana. Jika mereka telah menyaring orang-orang lain dalam daftar nama peserta, mereka akan menyadari bahwa orang-orang ini hanyalah anggota peneliti biasa dari tim peneliti obat baru. Terlepas dari apakah Liu Yu dipecat atau tidak, begitu obat baru berhasil ditemukan, mereka akan mendapat penghargaan. Jadi, tidak ada motif nyata untuk tindakan yang tidak diinginkan dari pihak mereka. Namun, untuk keempat korban yang meninggal, situasinya berbeda. Korban pertama, Peng Ankang, adalah murid Liu Yu, yang berarti mereka memiliki hubungan guru-murid. Terdengar bahwa dialah yang melaporkan penjualan obat oleh Liu Yu. Dengan skenario seperti itu, seorang murid mengkhianati gurunya. Terlepas apakah Liu Yu dijebak atau tidak, dia pasti akan menyimpan dendam terhadap Peng Ankang. Korban kedua, Lu Xiaohong, adalah seorang ahli kimia biasa, yang baru saja bergabung dengan Departemen Penelitian dan Pengembangan kurang dari setahun yang lalu. Jadi, secara teori, mustahil namanya tercantum dalam daftar nama peserta obat yang baru ditemukan itu. Korban ketiga, Zhang Kaibin, bahkan tidak masuk dalam tim peneliti Liu Yu. Namun, pada akhirnya, namanya tidak hanya tercantum dalam daftar nama peserta, ia juga dipindahkan ke Departemen Inspeksi Kualitas dan diberi gelar petugas. Sedangkan untuk korban keempat, Ye Qing, tidak perlu dikatakan lagi bahwa ia secara otomatis dipromosikan setelah Liu Yu dipecat. Oleh karena itu, ia jelas merupakan pihak yang paling diuntungkan. Keadaan keempat orang itu jelas tidak normal. Jadi, mungkin beberapa orang ini bekerja sama untuk menjebak Liu Yu. Oleh karena itu, Liu Yu kembali untuk membalas dendam kepada mereka. Ketua tim, Wu Xiumin mendengar analisis Zhao Yu dan segera mengangkat bahunya. Ia kemudian berkata, jika memang seperti dugaanmu, itu berarti Liu Yu sudah membalas dendam dan tidak perlu membunuh siapapun dalam daftar nama itu, kan?
Sulit untuk mengatakannya. Alis Zhao Yu berkerut erat, saat ia mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutku, jika benar-benar ada seseorang yang menjebak Liu Yu, mungkin ada juga orang yang lebih tinggi yang terlibat. Jika hanya mengandalkan segelintir orang dari Departemen Penelitian dan Pengembangan, aku khawatir akan cukup sulit bagi mereka untuk menjatuhkan Liu Yu sendiri. Masuk akal. Ran Tao menggaruk kepalanya dan berkata, menurutku, kita harus memeriksa para petinggi pabrik farmasi untuk melihat apakah ada di antara mereka yang berkonflik dengan Liu Yu. Jika kita bisa menemukan seseorang yang berkonflik dengan Liu Yu, kita mungkin bisa mengungkap lebih banyak kebenaran. Ya, Zhao Yu mengangguk. Kau urus saja ini. Aku tahu ada banyak petinggi di pabrik farmasi, jadi pergilah dan mintalah bantuan. Baiklah. Ran Tao mengangguk dan meninggalkan kantor. Ketua tim, situasi ini tidak benar, kata Wu Xiumin dengan cemas. Jika orang-orang yang menjebak Liu Yu termasuk para petinggi di pabrik, bukankah mereka akan menjadi sasaran balas dendam Liu Yu berikutnya? Dengan kata lain, apakah ini berarti kasus pembunuhan tergesa-gesa masih berlangsung? Sangat mungkin, kata Zheng Ke. Dari Peng Ankang hingga Ye Qing, setiap korban memegang jabatan tinggi. Dan, pembunuhnya membunuh secara kronologis. Kali berikutnya, tampaknya sangat mungkin bahwa itu akan terjadi pada orang yang lebih tinggi di dalam pabrik. Ya ampun, tolong jangan biarkan siapapun mati. Kalau ada yang mati lagi, berarti kehidupan penyidik khusus kita akan berakhir. Wu Xiumin mengatupkan kedua tangannya, seolah-olah dia sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun, sudah ada 4 kematian, Zhao Yu merenung. Kupikir, jika benar-benar ada pemimpin pabrik yang terlibat, dia pasti sudah menyadari sekarang bahwa dialah target Liu Yu berikutnya, kan? Jadi, Ran Tao seharusnya bisa mengetahui siapa orangnya. Aku tidak begitu percaya pada orang itu, Wu Xiumin membantah kepercayaan Zhao Yu pada rekannya, dengan berkata, mengandalkan fakta bahwa dia terlihat seperti orang brengsek dan suka menggoda gadis-gadis, menurutku dia sangat menyebalkan. Tapi, menurutku Bro Tao cukup bisa diandalkan. Zheng Ke menimpali dengan pendapat yang jujur. Lagi pula, dialah orang pertama yang menemukan Liu Yu. Wu Xiumin terus berbicara tentangnya dengan nada meremehkan, jika dia begitu cakap, mengapa dia tidak pergi dan menemukan Liu Yu sekarang? Liu Yu, nama itu membangunkan Zhao Yu. Ya benar. Setiap masalah berpusat pada Liu Yu. Jika mereka dapat menemukan orang ini, kebenaran kasus pembunuhan tergesa-gesa dapat terungkap. Tapi, Liu Yu sudah menyembunyikan setiap jejaknya, jadi di mana mereka akan menemukannya? Ya, tiba-tiba, Zhao Yu teringat pada pencuri kucing betina, Cui Lisu. Ia teringat saat Cui Lisu melihat foto Liu Yu, ia tertegun sejenak. Apakah dia benar-benar mengenal Liu Yu? Jika tidak, saat itu, rasanya seperti telepati, saat Zhao Yu memikirkan Cui Lisu, ada seseorang yang datang untuk mengetuk pintu secara tiba-tiba. Seorang petugas polisi datang untuk melapor kepada Zhao Yu, mengatakan bahwa wanita yang telah ditangkapnya ingin menemuinya. Rupanya, ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Bab 567. Ada apa? Kau ingin membuat pengakuan jujur sekarang? Zhao Yu mengangkat alisnya dan menatap pencuri kucing betina, Cui Lisu. Pada saat itu, tangan Cui Lisu diborgol. Polisi, Cui Lisu tidak berniat untuk berdebat dengan Zhao Yu, tetapi menatapnya dengan ekspresi serius namun gugup, bisakah kita membuat kesepakatan? Oh, mata Zhao Yu berbinar karena terkejut dan dia bertanya, kenapa? Apakah kamu benar-benar mengenal Liu Yu? Hebat, bagaimana kau tahu? Cui Lisu menggelengkan kepalanya karena tidak percaya dan berkata, aku tidak tahu namanya, tapi, dia menimbang-nimbang kata-katanya dengan hati-hati, lalu berkata dengan ragu-ragu, aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dan, aku tahu di mana dia bersembunyi. Oh, Zhao Yu kini terpikat. Ia tidak pernah menyangka bahwa misi sampingan itu akan sangat berguna. Pencuri kucing betina ini kebetulan mengenal tersangka kasus pembunuhan tergesa-gesa. Cui Lisu menggigit bibirnya, lalu berkata ragu-ragu, kenapa kamu tidak membantuku dengan sesuatu dulu? Oke. Kami pencuri juga punya aturan.
Aku ingin kamu membantuku memeriksa apakah Maqiang dari Jalan Zhangping dijebloskan ke balik jeruji besi. Dan jika ya, aku ingin tahu apakah penangkapannya termasuk kejahatan berat. Apa, Maqiang? Zhao Yu berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya padanya dengan saksama, Maqiang, apakah ini tuan kedua yang sedang kamu bicarakan? Ya, Cui Lizu mengangguk. Saya hanya bisa mengungkapkan informasi saya jika saya yakin dia tidak akan pernah dibebaskan. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti, karena itu adalah peraturan liga. Sepertinya tuan kedua adalah pemimpin para pencuri itu, ya. Zhao Yu tersenyum. Kenapa? Apakah Liu Yu ada hubungannya dengan kelompok pencurimu? Cui Lizu melirik Zhao Yu namun tidak berbicara. Zhao Yu mengerti apa yang dimaksudnya dan segera berbalik untuk keluar dari ruang interogasi. Kemudian, dia berdiri di dekat pintu dan tidak melakukan apapun selama beberapa saat. Dia hanya berdiri di sana selama 2 menit, lalu kembali ke ruang interogasi. Baiklah, mengerti, kata Zhao Yu. Tuan keduamu telah melanggar hukum. Dia tidak hanya melanggar hukum, tetapi dia juga ditebas oleh seseorang dan masih diselamatkan. Rekan-rekannya mengatakan kepadaku bahwa, bahkan jika dia diselamatkan, dia akan koma. Hah? Cui Lizu terkejut dan bertanya dengan cemas, begitu parah. Ditebas? Ditebas oleh siapa? Aku tidak tahu, karena mereka belum mengetahuinya. Tapi, kau tidak perlu khawatir. Para pencuri kepalamu tidak akan bisa mencari masalah denganmu sekarang. Kata Zhao Yu. Sekarang, kita bisa bicara tentangmu, kan? Oh, baiklah, oke, meskipun Cui Lizu tidak yakin apakah dia sepenuhnya mempercayai informasi ini, dia sedikit lebih santai di kursinya dan memberitahu Zhao Yu, petugas polisi, saya memang melihat orang yang Anda bicarakan di markas besar kami. Dia sedang berbicara dengan salah satu senior kami. Anda tahu, hampir tidak ada orang asing di tempat kami, itulah sebabnya hal itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada saya. Markas besar, maksudmu sarang pencuri? Tanya Zhao Yu, tiba-tiba teringat bahwa, ketika pembunuh dalam kasus pembunuhan tergesa-gesa mengancam pabrik farmasi, dia menggunakan ponsel curian. Lalu, ketika Cui Lizu mengatakan bahwa Liu Yu entah bagaimana terhubung dengan sarang pencuri, itu berarti ponsel itu kemungkinan besar dicuri oleh pencuri. Hari apa kamu melihatnya? Tanya Zhao Yu. Saya melihatnya sekitar 3 hari yang lalu kemarin pagi juga, kenang Cui Lizu. Saya berasumsi orang itu masih berada di markas besar kita. Baiklah. Zhao Yu berdiri dan berkata, cepat dan beritahu aku di mana sarang pencurimu. Apa kau bercanda, bro? Cui Lizu kini membelalakkan matanya. Apa kau tahu apa yang kulakukan? Aku menipu dan menghancurkan warisan leluhurku. Jika berita ini tersebar di masa depan, bagaimana aku bisa terus mencari nafkah seperti ini? Baiklah, aku mengerti, kata Zhao Yu dengan cepat. Aku tahu apa maksudmu. Jangan khawatir, selama kamu membantuku menemukan Liu Yu, aku akan membebaskanmu dari tuduhan mencuri obat itu. Mari kita pastikan, jawab Cui Lizu dengan sigap. Aku sendiri yang harus membawa kalian semua. Kalian harus tahu bahwa itu adalah sarang pencuri, jadi meskipun aku memberitahu kalian lokasinya, kalian mungkin tidak akan dapat menemukannya. Zhao Yu mengerutkan alisnya, tidak yakin sekarang. Ini. Tolong, bro. Cui Lizu menjulurkan lidahnya. Sarang pencuri kita terbuka ke segala arah. Jika aku tidak membawamu ke sana sendiri, orang yang kau cari mungkin akan melarikan diri melalui rute rahasia. Jika itu terjadi, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Baiklah. Zhao Yu merenung dalam benaknya. Lagi pula, kau punya kamera tak terlihat di pundakmu. Kenapa aku harus takut, jika kau mencoba memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri? Polisi, kata Cui Lizu dengan nada bercanda. Apakah kau tahu siapa seniorku? Hari itu di tempatku, kau melihatnya. Namanya Pang Yong. Orang itu telah berpikir untuk memanfaatkanku selama ini, jadi yakinlah, dia bukan orang baik. Mengapa kau tidak membawa beberapa orang lagi untuk membalikkan sarangnya dengan satu tembakan? Selama mereka selesai, aku akan aman. Hehe,
Zhao Yu terkekeh dan mengangguk ringan, menyetujui rencananya. Baiklah, kelihatannya cukup brutal. Kau akan lihat, dia tidak berperasaan. Kalau begitu, kau tidak akan menyalahkanku atas ketidaksetiaanku. Kata Cui Lizu terus terang. Sejujurnya, Tuan kedua adalah satu-satunya yang menjagaku. Karena dia sudah tidak ada di sana lagi, aku tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, barang-barang di sarang mereka sudah cukup untuk membuat mereka mendapat masalah besar, jadi aku tidak mau terlibat. Dia lalu mengingatkannya lagi, dan ingat, kita sudah membuat kesepakatan. Saat kau menangkap penjahat, kau tidak boleh menempatkanku dalam posisi yang sulit. Dan jangan khawatir, mulai hari ini, aku sudah belajar dari kesalahanku dan akan memulai lembaran baru, oke? Zhao Yu tidak tahu apakah ia harus tertawa atau menangis mendengar apa yang dikatakan gadis aneh namun lucu itu. Saat ia mengingat apa yang terjadi di hotel malam sebelumnya, ia merasa simpatinya terhadap gadis itu semakin berkembang, seperti sekarang ia telah menjadi sahabat karib. Tiba-tiba sebuah ide pun terlintas di benaknya. Kalau aku yang merawat pencuri kucing betina itu, apakah akan menguntungkan bagiku dalam memecahkan kasusnya? Seiring berjalannya waktu, Zhao Yu tidak yakin apakah Liu Yu masih akan bersembunyi di sarang pencuri, jadi mereka harus segera bertindak. Oleh karena itu, ia segera memberitahu Li Loyun tentang rencana mereka, meminta polisi Jimping untuk mengirim sejumlah tenaga untuk membantu. Karena pengaruh kasus pembunuhan tergesa-gesa cukup besar, hampir setiap detektif polisi di Jimping dikirim untuk membantu. Ketika Li Loyun mendapat instruksi, dia tentu saja tidak menunda. Saat petunjuk itu ditemukan oleh tim investigasi khusus, Zhao Yu secara alami ikut serta dalam aksinya. Ditambah lagi, ia harus menjaga pencuri kucing betina itu. Kemudian, saat hari sudah lewat tengah hari, Zhao Yu memimpin pasukan besar untuk tiba di sarang pencuri, sesuai dengan arahan Cui Lizu. Namun, saat mereka tiba di tempat tujuan, setiap detektif polisi terkejut. Mereka tidak pernah menduga bahwa sarang pencuri akan tersembunyi di antara pasar grosir yang besar. Ada banyak orang dan mobil yang datang dan pergi tanpa henti. Tempat itu sangat sibuk. Berani sekali pencuri ini. Akan tetapi, ketika mereka menelitinya lebih teliti, mereka memahami teori di balik lokasinya dengan sangat cepat. Justru karena pasar grosir itu ramai, para pencuri memilih lokasi itu sebagai sarang mereka, karena di mana-mana penuh dengan truk yang mengangkut barang. Menyembunyikan barang curian mereka di tempat seperti itu memang lokasi yang paling cocok. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Para detektif polisi mengaku terkesan. Para pencuri ini terlalu licik. Namun, karena lokasi target berada di pasar grosir, wajar saja jika hal itu menyebabkan masalah besar secara logistik bagi polisi. Lagi pula, pasar itu terbuka ke segala arah dan memiliki banyak pintu keluar. Tidak hanya ada koridor bawah tanah, tetapi bahkan ada juga lorong di udara. Begitu mereka memberitahu musuh, akan sangat sulit untuk menangkap mereka. Oleh karena itu, Li Loyun memutuskan bahwa setiap orang harus berganti pakaian kasual dan menjaga berbagai pintu keluar. Kemudian, mereka mengirim pasukan berpengalaman untuk pergi ke pasar grosir untuk menangkap para penjahat secara diam-diam. Bab 568. Pasar grosir itu memang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang baik dan jahat. Tata letaknya rumit, tetapi untungnya, Cui Lizu mengenal tempat itu, sehingga ia dapat membawa polisi ke salah satu gudang bawah tanah. Tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Tepat saat mereka sampai di sebuah belokan, Cui Lizu mengingatkan semua orang, setiap orang punya sistem alarmnya masing-masing. Jika melangkah lebih jauh lagi, kita akan ketahuan. Dia menunjuk ke sebuah pintu gorden di suatu tempat yang lebih jauh dan berkata, sarang mereka tepat di belakang pintu itu. Kurasa sebagian besar orang seharusnya ada di sana. Baiklah, Li Loyun segera memberi perintah kepada setiap unit, lalu mendesak mereka untuk menyiapkan peralatan untuk pembobolan. Pada saat yang sama, ia mengingatkan semua polisi untuk lebih waspada terhadap Liu Yu. Bagaimanapun, serangan mendadak mereka difokuskan pada kasus pembunuhan tergesa-gesa. Oh, benar juga, Cui Lizu melambaikan tangan pada Li Loyun dan Zhao Yu.
Kalian harus mengirim pasukan lain bersamaku untuk mengepung mereka dari sisi lain. Aku tahu satu terowongan rahasia lagi, jadi kalian juga harus berjaga di pintu keluar itu. Baiklah. Li Loyun segera mengirim pasukan detektif polisi. Ketua tim Zhao, terima kasih. Li Loyun memberikan pistol kepada Zhao Yu dan mendesak, ketika anak buahku siap, kita bisa bergerak bersama. Harap berhati-hati. Zhao Yu mengambil pistol dan mengangguk. Ia kemudian membiarkan Cui Lizu memimpin jalan, membawa beberapa detektif polisi menuju ke dalam gudang bawah tanah. Tempat itu tampak terbengkalai, karena semua penerangan redup dan beberapa tempat bahkan tidak memiliki penerangan sama sekali. Cui Lizu sangat mengenal tempat itu, seperti yang dijanjikannya. Dia membawa Zhao Yu dan pasukannya ke sana kemari di dalam gudang. Kemudian, mereka semua tiba di pintu keluar darurat. Di dekat tangga darurat, ada sebuah pintu kecil yang tampak seperti kotak pemutus arus besar. Lalu, ketika didorong terbuka, di samping panel listrik, ada lorong sempit namun panjang di balik pintu tersebut. Kita harus menyelinap masuk dan berjalan ke sisi lain lorong, kata Cui Lizu. Kalau tidak, ada banyak pintu keluar. Sulit untuk memastikan pintu mana yang akan mereka ambil. Zhao Yu mengangguk tanda setuju. Setelah Cui Lizu masuk, dia mengikutinya dari belakang. Untungnya lorong itu tidak panjang. Tak lama kemudian, mereka sampai di suatu tempat yang lebih luas. Dulunya tempat itu adalah tempat parkir bawah tanah, tetapi sekarang sudah terbengkalai. Bau kencing memenuhi seluruh tempat itu, membuat perut mereka mual. Di sini, Cui Lizu menunjuk ke bagian depan tempat parkir. Kalian bisa berbaring dan menunggu penyergapan dari sini. Saya jamin kalian akan mendapatkan hasil. Zhao Yu mengamati tata letaknya dan mengangguk ke arah detektif polisi. Mereka segera bubar dan mencari tempat persembunyian yang bagus. Kapten Li, kami siap. Melalui walkie-talkie, Zhao Yu melaporkan situasi mereka kepada Li Loyun. Baiklah, kami juga sudah siap. Kalau begitu, Ketua Tim Zhao, mari kita mulai. Bagaimanapun juga, Zhao Yu memiliki posisi komando yang lebih tinggi, jadi Li Loyun, yang tidak berani melangkahi posisinya, bertanya dengan sopan. Zhao Yu hanya memikirkan penyelesaian kasus, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan etiket konyol semacam ini. Dia berkata terus terang, Kapten Li, terserah Anda. Baiklah, semua unit, perhatian, maju. Li Loyun mengabaikan sopan santun dan segera mengirimkan perintah tindakan. Setiap unit melancarkan serangan kejutan mereka ke sarang pencuri. Namun, meskipun aksi telah dimulai, lokasi tempat Zhao Yu berada tidak menunjukkan pergerakan sama sekali. Mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Polisi, Cui Lizu berkata pada Zhao Yu dengan lembut, aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang akan lari dari sini nanti. Kenapa tidak membuka borgolku, dan aku akan membantumu menangkap beberapa orang. Teruslah bermimpi. Zhao Yu menatapnya tajam dan berkata, mengapa borgol sulit bagimu sekarang? Di hotel, kamu membebaskan diri di belakangmu. Jangan tanya apa yang sudah kau ketahui. Cui Lizu cemberut. Ini jelas borgol khusus yang digunakan detektif polisi, jadi ini berbeda dengan borgol murahanmu. Cepat buka borgolnya untukku. Ada begitu banyak polisi di sini, apa kau khawatir aku akan kabur? Hei, apa yang dikatakan Cui Lizu memicu rasa ingin tahu Zhao Yu. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang tidak begitu ku mengerti. Di hotel, bagaimana kau membuka borgolmu? Kau tidak berpakaian saat itu. Yang dimaksud Zhao Yu adalah bahwa Cui Lizu hanya mengenakan gaun tidurnya sehingga dia tidak memiliki alat apapun yang dapat digunakan untuk membuka kunci borgol. Ditambah lagi, dia diborgol di belakang punggungnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa membukanya? Tepat saat Zhao Yu bertanya kepadanya, salah satu detektif polisi di garis depan tiba-tiba mengingatkan kelompok itu, perhatikan. Ada pergerakan. Kemudian, semua orang segera menundukkan kepala. Ketika dia melihat ke arah tempat parkir, beberapa sosok berlari ke arah mereka, jelas-jelas panik. Ketika mereka tiba di hadapan mereka, Zhao Yu terkejut karena ternyata ada sekitar 7 atau 8 orang yang melarikan diri ke arah itu. Banyak sekali.
Zhao Yu menoleh ke arah Cui Lizu, sementara Cui Lizu kembali mengangkat tangannya ke depan, memberi isyarat agar Cui Lizu membuka borgolnya. Namun, Zhao Yu tentu saja tidak mau membuka borgolnya. Ia segera mengangkat pistol yang diberikan Li Loyun kepadanya dan memutar matanya dengan nakal ke arah Cui Lizu. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, 7 atau 8 pencuri sudah ada di hadapan mereka, dan para detektif polisi mengepung mereka dan membuat mereka lengah. Namun, termasuk Zhao Yu, kini hanya ada 6 orang di tempat kejadian. Di tengah kekacauan seperti itu, seseorang telah melarikan diri. Namun, saat melawan pencuri-pencuri ini, Zhao Yu tentu saja tidak membutuhkan senjata. Ia melesat maju dan mendaratkan pukulan dan tendangan, mengalahkan kedua pencuri itu dengan mudah. Namun, saat Zhao Yu menghajar mereka dan berbalik, ia menyadari bahwa Cui Lizu tidak terlihat. Sialan, gadis ini. Zhao Yu mencari-cari dengan tergesa-gesa, namun tidak melihatnya dimanapun. Hah, aneh sekali. Kemana dia pergi? Zhao Yu melihat sekeliling, bahkan mencari di sepanjang bayangan. Pada akhirnya, ketika dia mencium bau busuk, dia terkejut melihat lorong lain. Lorong itu gelap dan tak terbatas, dan bau busuk membumbung tinggi dari lorong itu, saat lorong itu mengarah ke bawah. Kemungkinan besar lorong itu terhubung ke saluran pembuangan. Sialan, apa ini? Tiba-tiba, Zhao Yu akhirnya menyadari bahwa semua yang ada di depan matanya tampaknya telah diatur sebelumnya oleh Cui Lizu. Dia tahu ada lorong yang terhubung ke saluran pembuangan. Karena itu, dia meminta untuk menutup jalur pelarian di sini. Mengapa dia ingin lari? Apakah dia takut aku akan mengingkari janjiku, atau karena keterbatasan waktu, Zhao Yu tidak dapat memikirkan hal ini lebih lanjut. Ia segera membuka antarmuka sistem di kepalanya untuk melihatnya melalui kamera di bahunya. Ketika ia membukanya, ia kesal karena durasi perekaman kamera tak kasat mata itu telah berakhir, karena kamera itu hanya dapat berfungsi selama 12 jam. Sialan, mengapa saya tidak menyadari hal ini sebelumnya? Saat ini, detektif polisi masih terjerat dengan para pencuri, tetapi Zhao Yu tidak punya waktu untuk itu. Dia menyalakan fitur senter di ponselnya dan berlari ke selokan. Tidak ada cahaya di selokan itu. Selain airnya yang kotor, yang ada hanya bau busuk yang sama. Suara ketukan. Setelah berlari sebentar, tiba-tiba dia mendengar suara gemerisik samar. Dia segera berlari ke depan. Dia terkejut melihat pagar besi. Pagar besi itu menutup saluran pembuangan. Namun, yang paling mengejutkan Zhao Yu adalah Cui Lizu berdiri di sisi lain pagar besi itu. Tidak mungkin, kan? Mata Zhao Yu terbuka lebar. Bagaimana dia bisa sampai ke sisi itu? Dia memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa pagar logam itu sepertinya tidak mempunyai pintu, jadi mustahil bagi siapapun untuk melewatinya. Apakah itu? Melihat pagar itu, Zhao Yu memikirkan kemungkinan lain. Apakah dia memanjatnya? Polisi. Cui Lizu berbalik untuk menyapa Zhao Yu. Dia mengangkat tangannya dan tersenyum. Tidakkah kau ingin tahu bagaimana aku membuka borgolku? Lihat. Tepat saat dia berbicara, Zhao Yu terkejut melihat bahwa dia telah menggunakan tangan kirinya dan meremas tangan kanannya. Kemudian, bersamaan dengan suara retakan yang dihasilkan oleh tulang-tulang tangan kanannya, borgol itu terlepas dengan mulus. Wow, Zhao Yu kemudian mengerti bahwa Cui Lizu sama sekali tidak bisa membobol kunci. Sebaliknya, dia memiliki kemampuan mengecilkan tubuh. Bab 569. Wus. Pada saat itu, Zhao Yu mengangkat senjatanya. Meskipun dia tidak bisa menembus pagar logam, pelurunya bisa. Jika Zhao Yu menembak, Cui Lizu tentu tidak bisa menghindari peluru itu. Namun, Cui Lizu tampak sama sekali tidak takut. Meskipun dia melihatnya mengangkat senjatanya, dia dengan nakal memberikan Zhao Yu ciuman terbang. Dia kemudian berjalan lebih jauh ke dalam selokan. Zhao Yu tentu saja tidak berniat untuk menembaknya. Melihat sosok Cui Lizu yang semakin menjauh, dia malah merasakan gelombang empati terhadapnya. Mungkin Cui Lizu takut aku tidak menepati janjiku. Jika itu hanya tentang pencurian obat dari rumah sakit jiwa, Zhao Yu tentu saja bisa keceplosan. Namun, ketika Zhao Yu mempertimbangkan seluruh situasi dengan saksama,
ia merasa bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Meskipun Cui Lizu membantu kami menemukan sarang pencuri, apakah Liu Yu benar-benar ada di sana? Dan, bagaimana jika Cui Lizu terlibat dalam kasus lain? Dia ingin melarikan diri, apakah itu karena dia khawatir semua kasus yang pernah melibatkannya akan terungkap? Mustahil. Semakin Zhao Yu berpikir, semakin ia merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan Cui Lizu lolos begitu saja. Oleh karena itu, ia segera datang ke depan pagar besi itu dan menariknya sekuat tenaga. Namun, pagar besi itu masih baru, jadi tidak bergerak sedikit pun. Cek-cek. Zhao Yu merasa kalah. Dia memiliki lebih dari 20 jenis perangkat di bilah perangkatnya, tetapi tidak ada yang dapat membantunya menyelesaikan dilema pagar logam di hadapannya. Dalam situasi tanpa harapan seperti itu, dia hanya dapat menghubungi anggota pasukannya yang lain untuk meminta bantuan melalui walkie-talkie-nya. Tepat pada saat itu, Rantau dan seluruh pasukan polisi mengepung pasar grosir. Ketika Zhao Yu memberitahu mereka tentang pelarian Cui Lizu melalui selokan, mereka bertiga langsung bertindak. Zheng Ke memperoleh peta distribusi saluran pembuangan, lalu membagi anak buahnya menjadi dua pasukan, dipimpin oleh Rantau dan Wu Xiumin. Kemudian, mereka berangkat ke semua pintu keluar yang memungkinkan untuk memblokir Cui Lizu. Tepat saat Zhao Yu kembali ke tempat parkir bawah tanah, Li Loyun memberitahu mereka bahwa mereka telah menyergap pasar grosir dan menyapu bersih sarang pencuri. Ke-15 pencuri di tempat kejadian ditangkap. Tidak seorang pun yang lolos. Namun, meskipun polisi menemukan sejumlah besar barang curian, hasilnya secara keseluruhan mengecewakan. Mereka mencari di seluruh tempat kejadian perkara, tetapi tidak ada jejak Liu Yu. 1 jam kemudian, kantor kelompok investigasi khusus kantor polisi Jimping. Berita buruk berjatuhan bagai butiran salju, satu demi satu. Pertama, Rantau dan pasukannya mencari melalui pintu keluar selokan, tetapi tetap tidak menemukan Cui Lizu dimanapun. Kemampuan melarikan diri pencuri kucing betina itu sangat luar biasa. Kedua, Pang Yong, yang sebelumnya mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap Cui Lizu, benar-benar berada di sarang tersebut. Karena itu, ia ditangkap oleh polisi. Namun, selama interogasi, Pang Yong menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal Liu Yu. Polisi menginterogasi pencuri lainnya, yang semuanya memberikan kesaksian yang sama, mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat Liu Yu atau bahkan mendengar nama itu. Sial, setelah menerima kabar terbaru itu, Zhao Yu kemudian menyadari bahwa kemungkinan besar dia ditipu oleh Cui Lizu. Sarang pencuri dan Liu Yu mungkin tidak ada hubungannya sama sekali. Semuanya dibuat-buat. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dua alasan. Pertama, polisi mengalahkan kelompok Pang Yong dan membantunya menyingkirkan musuhnya. Kedua, dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Fakta terakhir itu sendiri membuktikan bahwa dia benar-benar melakukannya. Sialan, Zhao Yu tidak bisa menahan rasa marahnya. Cui Lizu, aku benar-benar salah paham. Aku tidak pernah menyangka, di usia semuda ini, kau berani menipuku seperti itu. Tunggu saja, lain kali aku akan menemuimu. Karena hasil yang mengecewakan ini, kantor tim investigasi khusus tampak sangat rendah moralnya. Bagaimanapun, Liu Yu tidak ditangkap, dan Cui Lizu telah melarikan diri. Aku tidak pernah menyangka gadis itu akan begitu licik. Wu Xiumin menjadi sangat marah. Jika aku tahu dia menyembunyikan sesuatu, aku akan menginterogasinya dengan benar. Ketua tim, mengapa kau tidak memberitahu kami lebih awal? Aku juga tidak tahu. Zhao Yu juga kesal. Aku hanya kebetulan melihatnya mencuri barang sebelumnya. Dia terlihat sangat cantik. Tubuhnya juga sangat seksi. Rantau bertanya kepada Zhao Yu dengan rasa ingin tahu. Ketua tim, kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Dia menyelinap melalui pagar besi. Bahkan jika dia memiliki kemampuan mengecilkan tulang, bagaimana dia bisa? Aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Zhao Yu juga merasa bingung. Jika begitu, tebak Zheng Ke, dia hanya berbohong kepada kita. Dia sama sekali tidak mengenal Liu Yu. Jadi, kita tinggalkan saja dia dan selidiki Liu Yu. Sekarang sudah sore, jadi Liu Yu seharusnya sudah menelepon pabrik untuk memerasnya.
Aku ingin tahu apakah aku bisa mengincarnya. Tidak, itu tidak benar, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku memperhatikan ekspresi Cui Lisu. Aku merasa dia pernah melihat Liu Yu sebelumnya. Namun, dia tidak berada di sarang pencuri. Oh, Zeng penasaran. Ketua tim, itu aneh. Jika gadis itu benar-benar mengenal Liu Yu, tetapi tidak mau mengatakannya, apakah itu, mereka memiliki hubungan yang tidak biasa? Atau mungkin, Zhao Yu sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengatakannya dengan tepat. Dia merenungkannya, lalu mengingat kejadian di rumah sakit jiwa. Dia kemudian bertanya kepada Zengke, Zengke, Butiropenones, apakah kamu pernah mendengarnya? Apa? Tanya Zengke, tercengang. Apa yang kau bicarakan? Apakah itu sejenis obat untuk mengobati gangguan kejiwaan? Ya, kata Zhao Yu. Apakah harganya sangat mahal? Mungkin bisa digunakan untuk membuat obat-obatan. Benar-benar lelucon. Wu Xiumin langsung menjawab. Ketua tim, saya belajar psikologi, jadi saya tahu. Butiropenones mengobati gangguan kejiwaan dan mengandung bahan-bahan penenang tertentu. Namun, obat-obatan adalah stimulan. Jadi, efeknya sepenuhnya bertolak belakang. Oh, Zhao Yu tercengang. Dia tidak pernah menyangka tebakannya tidak akurat. Alasan Cui Lisu melarikan diri bukanlah karena obat itu bisa dibuat menjadi narkoba. Ini, obat yang Anda bicarakan itu sangat mahal dan merupakan obat yang diresepkan, jadi Anda tidak bisa mendapatkannya di pasaran. Kata Wu Xiumin, hanya rumah sakit jiwa yang bisa mendapatkan akses itu. Cek, aku sangat ceroboh. Tiba-tiba, Zhao Yu merasa bingung dan hampir tidak bisa berpikir. Jika Cui Lisu hanya mencuri obat, dia pasti bisa mengatakan yang sebenarnya. Tidak perlu menipu polisi dan mengambil risiko melarikan diri. Dia harus tahu bahwa melarikan diri akan menjadi masalah besar. Jika dia jatuh ke tangan mereka lagi, dia akan mendapat masalah besar. Lalu, mengapa dia melakukannya? Zeng benar. Jika Liu Yu tidak ada hubungannya dengan dia, mengapa dia tidak memberitahu mereka tentang Liu Yu? Ketika dia keluar dari selokan, dia juga punya kesempatan untuk memberitahu Liu Yu. Jika dia tidak mau mengatakan apapun, apakah itu berarti dia dan Liu Yu adalah teman, yang ingin melindungi Liu Yu? Atau, Liu Yu dan dia adalah saudara? Atau mungkin, hai, tiba-tiba, Zhao Yu memikirkan kemungkinan baru lainnya. Apakah Liu Yu punya semacam pengaruh terhadapnya? Dan, begitu polisi menangkap Liu Yu, kejahatannya juga akan terungkap. Jadi, itulah mengapa dia tidak ingin mengungkapkan Liu Yu. Lalu, selain mencuri obat, Cui Lisu juga melakukan kejahatan lain. Oh, mungkinkah seperti itu? Bab 570. Kantor Polisi Jimping, ruang interogasi. Pang Yong, dari kelompok pencuri, tampak tercengang, saat ia duduk di hadapan Zhao Yu saat diinterogasi. Zhao Yu ingin tahu segalanya tentang pencurian yang dilakukan Cui Lisu. Petugas polisi, apa yang terjadi adalah, saat menghadapi interogasi Zhao Yu, Pang Yong tidak berani bersembunyi, tetapi langsung mengakui semuanya. Sekitar sebulan yang lalu, kami menemukan target. Ada seorang pria Tionghoa yang baru saja kembali dari luar negeri. Dia membeli sebuah villa di Jalan Huan, dan langsung memasang brankas di sana. Ia melanjutkan, kami pikir, jika ia memasang brankas semahal itu, tentu saja, akan ada sesuatu yang tak ternilai di dalam brankas itu. Jadi, kami mulai mengincarnya. Namun, tepat saat kami bersiap untuk mengambilnya, kami tiba-tiba mengetahui bahwa seseorang telah mendahului kami. Setelah kami bertanya-tanya, kami menyadari bahwa orang itu kemungkinan besar adalah junior kami, Cui Lisu. Pang Yong melanjutkan penjelasannya, di seluruh wilayah Jimping, hanya dia yang bisa membuka brankas seperti itu tanpa mengebor. Ditambah lagi, saat kami sedang merencanakan, Cui Lisu selalu ada di sekitar kami. Kemungkinan besar dia mengetahui rahasia kami dan mengalahkan kami. Saat kami mendapat berita itu, kami sangat marah. Itulah sebabnya kami pergi mencarinya. Oh, Zhao Yu mengerutkan alisnya, lalu bertanya, lalu, apakah kamu tahu apa sebenarnya isi kotak brankas itu? Kami tidak tahu.
Kata Pang Yong, jelas-jelas frustrasi. Kami menganggap bahwa, meskipun itu adalah sesuatu yang berharga, itu tidak dapat dimiliki secara sah. Karena, setelah dicuri, pemiliknya tidak melaporkannya ke polisi, juga tidak ada tawaran imbalan. Aneh sekali, Zhao Yu teringat dengan serius bahwa di hotel, Cui Lizu telah menjelaskan masalah itu dengan begitu enteng. Dia hanya mengatakan bahwa Pang Yong dan yang lainnya telah menuduhnya secara keliru mencuri sekantong berlian. Lalu, benarkah ada berlian di dalam brankas itu? Setelah merenungkannya, Zhao Yu merasa bahwa Cui Lizu kemungkinan besar telah berbohong kepadanya. Barang-barang di dalam brankas orang kaya itu mungkin benar-benar telah dicuri olehnya, yang berarti Pang Yong dan yang lainnya tidak salah menuduhnya. Tapi, jika dia benar-benar mencuri berlian, lalu mengapa dia pergi dan mencuri obat dari rumah sakit jiwa? Apakah itu, barang-barang yang dia curi bukanlah berlian? Atau mungkin tidak ada apapun di dalam brankas? Dia tertipu. Cek-cek. Zhao Yu kesal. Awalnya, dia pikir dia sudah tahu apa yang dipikirkan Cui Lizu. Tapi, pencuri kucing betina itu sepertinya menyimpan banyak rahasia. Dari mana Cui Lizu berasal, dan bagaimana hubungannya dengan Liu Yu? Cui Lizu tidak lahir dan dibesarkan di Jingping, Pang Yong memperkenalkan. Dia baru bergabung dengan kami sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Gadis itu masih muda, tetapi keterampilannya luar biasa. Itulah sebabnya guru kedua kami sangat menghargainya. Tak lama kemudian, dia berada di level yang sama denganku. Menurut apa yang dia katakan sendiri, kampung halamannya berada di sekitar Jinbian dan Ganlong, tetapi tidak ada yang tahu siapa gurunya. Namun, gurunya jelas-jelas orang yang terampil. Pang Yong berbicara terus terang. Kalau tidak, jika dia belajar sendiri, standarnya tidak akan setinggi itu. Sifu, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Cui Lizu dan Gege tampak sangat mirip. Apakah ada alasan di balik ini? Kapan brankas itu dibobol? Zhao Yu bertanya lagi. 3 hari yang lalu. Jawab Pang Yong. Setelah kami mengetahuinya, kami terus bersembunyi di sekitar rumah Cui Lizu. Kami ingin menghadapinya dan memaksanya untuk menyerahkan barang-barang itu. Lalu, tadi malam, kami akhirnya menemukannya, tetapi ada seseorang, yang menyebut dirinya seorang polisi, yang muncul entah dari mana. Aku tidak tahu apakah orang itu sekutunya. Zhao Yu melirik Pang Yong. Ketika Pang Yong berbicara, dia sama sekali tidak mengangkat kepalanya, jadi sepertinya dia tidak berbohong. Sepertinya dia tidak tahu bahwa polisi yang menyelamatkan Cui Lizu malam sebelumnya adalah dia. Setelah keluar dari ruang interogasi, Zhao Yu mengalami sakit kepala yang hebat. Kasus pembunuhan tergesa-gesa itu sendiri sudah cukup pelik, tetapi dengan Cui Lizu, yang sama misteriusnya seperti teka-teki, ditambahkan, hal itu menjadi lebih rumit. Zhao Yu masih bersikeras bahwa pasti ada sesuatu antara Cui Lizu dan Liu Yu, karena, ketika dia berada di kantor, ekspresi Cui Lizu telah mengkhianatinya. Dia mencoba membayangkan, jika dia hanya melihat Liu Yu di suatu tempat, mengapa dia tidak langsung melaporkannya ke polisi? Apakah Liu Yu benar-benar punya pengaruh terhadap Cui Lizu, seperti perampokan brankas? Mungkin. Zhao Yu segera mengambil keputusan. Ia ingin pergi ke rumah pria Tionghoa itu dan bertanya tentang brankas itu. Jika ia dapat mengetahui apa sebenarnya yang dicuri Cui Lizu, mungkin ia dapat menemukan lebih banyak petunjuk tentang Liu Yu. Pada saat itu, Ran Tao mengikuti instruksi Zhao Yu dan masih menyelidiki para petinggi pabrik farmasi, untuk melihat apakah ada orang lain yang terlibat dalam menjebak Liu Yu. Oleh karena itu, Zhao Yu membawa Wu Xiumin dan Zheng kebersamanya, saat ia menuju ke villa. Karena mereka tidak akan menangani kasus pembunuhan tergesa-gesa, mereka tidak merasa perlu memberi tahu Li Loyun. Jalan Huan jauh dari kantor polisi, dan kebetulan saat itu setelah jam kerja saat lalu lintas sedang padat. Karena itu, seluruh perjalanan ke sana cukup sulit. Saat mereka akhirnya sampai di sana, langit mulai gelap. Ketika mereka mengetuk pintu villa, tidak ada yang menjawab. Tanpa daya, Zhao Yu menghubungi pengelola perumahan dan menemukan nama dan nomor telepon pemiliknya. Nama pemiliknya adalah Su Haifeng dan, menurut catatan pendaftaran, ia menyewa villa itu dari orang lain. Hah,
Vilanya disewakan bukan dibeli. Zhao Yu secara naluriah bersikap waspada, karena, jika orang itu hanyalah orang kaya biasa, mengapa dia menyewakan villa? Tampaknya Pang Yong benar. Su Haifeng mungkin memang menyembunyikan sesuatu. Kemudian, Zhao Yu menelepon Su Haifeng dengan nomor telepon yang diberikan. Tidak ada yang menjawab. Zheng Ke memanfaatkan kesempatan untuk melacak nomor tersebut, menyadari bahwa ponsel Su Haifeng sebenarnya ada di villa. Cek. Anehnya lagi, kalau Su Haifeng ada di dalam, kenapa dia tidak langsung mengangkat telepon, apalagi membuka pintu? Zhao Yu memutuskan untuk segera masuk dan memeriksa. Mereka tahu bahwa di area villa mewah seperti itu, jika mereka tidak memiliki surat perintah penggeledahan resmi, pengelola properti tidak akan membantu mereka membuka pintu. Jadi, mereka bertiga tidak berpikir untuk meminta bantuan kepada pengelola, tetapi malah mencari tempat dengan tembok yang lebih rendah dan memanjat masuk. Kemudian, mereka bertiga melewati halaman depan dan berjalan menuju pintu masuk utama. Pintunya terkunci. Mereka mengetuk pintu dengan keras, tetapi tetap tidak ada jawaban. Apa yang harus kita lakukan, Ketua Tim? Zheng Ke mengernyitkan alisnya dan berkata, mengapa kita tidak mencoba menghubungi polisi Jimping agar mereka membukakan pintu untuk kita? Apa kau bercanda? Tidakkah kau lihat berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai di sini? Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Jika aku harus menunggu polisi, lebih baik aku tidur siang dulu. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu tidak pernah mendengar pepatah lama? Zhao Yu menyeringai. Jika tidak ada pintu, pasti ada jendela. Jendela. Zhao Yu meraih vas di pintu dan membantingnya ke arah jendela ruang tamu, memecahkan kaca. Ketua tim, Zheng Ke tidak pernah menyangka ketua timnya akan bersikap begitu kasar. Dia menelan ludahnya dan bertanya dengan cemas, kita melakukan ini, tidak benar, kan? Ini termasuk membobol properti pribadi dan merusak barang-barang pribadi. Kita harus bertanggung jawab. Namun, Zhao Yu dan Wu Xiumin tidak memperdulikannya, tetapi langsung masuk ke dalam villa untuk menyelidiki.